Kami juga mengundang Anda, penonton YouTube CNN Indonesia, untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang hadir bersama kami malam hari ini. Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat di YouTube. Nanti akan dijawab ya oleh narasumber. Saya ke Bang Nasir Jamil, karena salah satu instrumen untuk pemberantasan korupsi yang saat ini dituntut masyarakat adalah rancangan undang-undang perampasan aset yang bagaimana sejauh ini, Bang? Ya, jadi RUU perampasan aset itu kan salah satu pendekatan yang ingin kita lakukan untuk memulihkan ya kerugian keuangan negara. Bahkan juga bisa berdampak terhadap pemulihan ekonomi negara. Dan hari ini memang kita terus mendalami rancangan undang-undang tersebut. Karena kita juga dihadapkan dengan banyak persoalan. Tadi Bang Saud sudah sampaikan bahwa ini kompleksitasnya cukup luas begitu ya. Oleh karena itu kan kita ingin memastikan agar kemudian kelak menjadi undang-undang ini benar-benar dilakukan secara konsisten, penuh dengan integritas begitu. Dan itu diharapkan kan butuh aparat penegak hukum yang punya integritas juga begitu. Jadi kalau misalnya korupsi itu adalah extraordinary crime, maka aparat penegak hukum juga harus ekstra gitu ya, ekstra integritasnya, ekstra ilmunya gitu ya, ekstra wawasannya. Itu yang kita harapkan. Jadi sebenarnya kita percaya bahwa ketika misalnya hasil kejahatan tidak pidana korupsi itu diambil lagi oleh kembali ke negara, jadi bukan hanya orang itu dihukum, misalnya didenda lagi, tapi negara mengambil kembali yang menjadi hak rakyat begitu. Nah ini sebenarnya semangatnya seperti itu. Ya tapi tentu saja seperti saya katakan tadi itu kita masih melihat semuanya. Ya bukan kami ragu untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang itu. Tapi pembenahan sistem hukum ini juga harus dilakukan. Nah karena itu kita berharap kepada pemerintah juga bisa menyambut nanti rancangan undang-undang ini menjadi suasana kondusif gitu. Ya jadi di suasana yang tidak kondusif ketika rancangan undang-undang ini hadir, wah itu nanti bisa kemana-mana larinya, ya bisa kemana-mana larinya, bahkan dalam tanda kutip nanti bisa jadi senjata politik ya untuk menyasar lawan-lawan politik begitu ya. Oleh karena itu sekali lagi kita perlu menyiapkan satu lingkungan yang kondusif ya di semua institusi penegak hukum sehingga kemudian ketika rancang undang-undang ini menjadi undang-undang itu ditegakkan memang dalam upaya untuk ya memberikan efek jera ya kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi dan kemudian uang itu bisa kita ambil lagi, harta itu bisa kita ambil lagi dan diberikan kepada masyarakat. Bang Nasir, saya mencoba menjadi suara masyarakat ketika memaknai apa yang tadi Bang Nasir sampaikan, menunggu suasana kondusif, kemudian baru rancangan undang-undang ini disahkan. Pertanyaannya kapan kemudian suasana ini akan kondusif jika praktek korupnya masih terus berulang ya, dan kita butuh instrumen baru untuk itu. Memang diharapkan memang kepala negara dan kepala pemerintahan itu harus berada di depan ya untuk memastikan kondusivitas ini begitu ya. Jadi kalau kita lihat di aparat penegak hukum di sana, di sini, di situ, kan kita dihadapkan dengan satu fenomena yang sangat anomali begitu ya. Oleh karena itu sekali lagi ini harus kepala negara, kepala pemerintahan dalam pandangan pribadi saya harus berada di depan untuk memastikan ini semuanya. Karena apapun ceritanya, negara hukum ya ini harus kita wujudkan. Kalau kita mau lihat, mohon maaf ini kadang-kadang kita diledekin, ini bukan negara hukum tapi negara yang banyak peraturan perundang-undangan begitu ya. Jadi bukan negara hukum. Undang-undang banyak tiap hari dibuat. Ya, tapi maksud kondusif itu apa? Ya kondusif itu artinya bahwa semua memaknai perannya dengan baik begitu. Jadi kepolisian, kejaksaan, kemudian badan-badan peradilan. Artinya tidak ada korupsi lagi dari penegak hukum. Ya, Bang mau tunggu itu lebih susah dari perdamaian Iran Amerika jangan-jangan. itu salah satunya dalam pandangan saya ya. Jadi bagaimana kemudian semuanya itu memberikan contoh gitu ya. Keteladanan dalam tindak tanduknya, kan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Jadi kalau kemudian kita dihadapkan dengan satu peristiwa di mana aparat penegak hukum justru melanggar hukum, itu kan membuat masyarakat jadi tidak percaya dengan penegakan hukum ini. Ketika masyarakat tidak percaya dengan penegakan hukum, yang muncul adalah amarah. Ya, amarah. Inilah yang kita saksikan hari ini. Jadi tindak amuk massa itu kan karena mereka melihat hukumnya seolah-olah tidur, seolah-olah. Ya, lalu mereka amarah yang bangun karena di sana tidur,
amarah yang terbangun dan kemudian ya terjadi berbagai macam malapetaka begitu. Bang Aristo mau mendalami sepertinya. Ya saya tertarik sebenarnya komentar Bang Nasir. Pertama, kondusif itu apa maksudnya Bang? Karena Abang tadi mengatakan kondusif itu menunggu ya penegak hukum, tidak ada korupsi sehingga jadi amarah. Sedangkan saya tangkap tadi dari Pak Kiai, justru itu menjadi latar belakang ya Pak Kiai ya. MUI mendorong karena situasi seperti itu, ya MUI mendorong agar hukuman mati. Begitu logikanya kan. Tapi di sisi lain Bang Nasir mengatakan kita tunggu dulu. Nah ini kan kontras ini ya argumennya ya. Itu yang mungkin perlu diklarifikasi. Ya sebenarnya kalau kita lihat rujuk undang-undang, misalnya undang-undang tentang KPK, ada asas-asas pembentukan KPK. Ya, undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, semua itu punya asas-asas gitu ya. Nah, asas-asas inilah yang kita harapkan bisa benar ditegakkan begitu. Jadi kalau asas-asas ya pembentukan lembaga itu kemudian diterapkan dengan konsisten, saya percaya bahwa masyarakat akan percaya kepada penegakan hukum itu sendiri. Jadi tentu bukan sektor penegakan hukum aja, sektor-sektor lainnya juga ikut kita perbaiki, sektor politik misalnya, sektor pemerintahan. Jadi ini memang ini bukan soal kita memberikan hukuman mati, dan saya setuju itu ya karena undang-undang memberikan ruang pada itu, tapi bagaimana juga di sisi lain kita memperbaiki ini semuanya, karena belajar dari Cina, Prof, itu juga 3 tahun terakhir yang saya baca tidak juga kemudian menghentikan korupsi di sana, meskipun indeks persepsi korupsinya nggak naik juga dia. Ya, jadi meskipun main hukuman mati di Cina dan juga tidak kemudian menghilangkan orang-orang kemudian tidak korupsi. Karena Cina banyak disebut ya. Jadi di Cina itu justru betul ada hukuman mati, tapi yang dieksekusi itu sangat sedikit sebenarnya dari yang dihukum mati. Jadi hukuman mati itu berfungsi sebagai simbol sebenarnya. Tapi kalau bisa dicek, yang dieksekusi itu sangat rendah dibanding hukuman matinya. Indeks persepsi korupsinya nggak naik-naik juga. Jadi ya asimetris soal empirical datanya memang. Nggak solusi gitu. Tapi maksud saya gini loh. Karena hari ini kan kita bicaranya head to head with Elvira. Aku nggak head to head buat mereka. Aku head to head sama kamu aja. Iya Bang. Ikan judulnya gitu kan, head to head with Elvira. Jadi Elvira, gini loh, kita kan sudah sepakat dulu ya bahwa ini tadi Pak Gai sudah jelaskan. Ada banyak tim yang sudah dibentuk, ya kan. Bahkan yang kita gunakan di banyak tempat saya katakan, undang-undang kita pakai untuk menyelesaikan masalah FA ini, itu mirip sekali dengan undang tahun 71 yang sudah kita miripi. Sama, tahun 71. Tapi itu nggak bergerak gitu loh. Yang dibilang oleh Bang Nasir tadi, ada yang disebut conditioning. Nah, ya, saya mengatakan di situ sebenarnya national leadership kuncinya. Makanya agak berbeda ketika SBY mau, dia bikin satu konsep pemikiran. Gue mau selesai di jabatan gue ini indeks persepsi korupsi 50. Saya belum dengar Prabowo punya rencana itu. Selesai dia tahun 2029 indeks persepsi korupsi berapa? Karena patokannya harus ada, harus terukur. Nggak bisa kita hanya bicara-bicara KPI-nya tuh jelas gitu loh, mau berapa. Baru kemudian orang bisa jabarin di bawah. Nah ya kan, gue mau pokoknya selesai gue tahun 2029 di atas Singapura, Malaysia deh, 55. Kita jabarin tuh satu-satu tuh. Jadi kalau kita kemudian sudah ada time reference seperti itu, baru kemudian kita melaksanakan bekerja nggak KPK. Panggil loh, ya kan? Ini kamu gimana nih, dalam keadaan tertentu nih kamu bansos nih, gimana nih? Kan udah harusnya bisa kamu kenakan, kenapa kamu jalanin kan gitu. Jadi dari sana, dari ada time reference itu, baru kemudian kita melakukan tahapan-tahapan. Nah kalau kita bilang kembali lagi perampasan aset, Elvira membayangkan nggak ngerampasnya kayak gimana? Sekarang ada 3 keputusan yang berbeda dalam merampas aset loh. Polri, KPK, sama kejaksaan tuh. Itu yang saya bilang, selain undang-undang perampasan aset, chain of custody kita aja masih bermasalah. Cara kita ngambil tuh, itu di tempat lain tuh satu. Ini masih beda nih orang-orang ini. Nanti yang nyita aset-aset yang mau dirampas nih siapa modelnya, nyimpennya di mana segala macam. Itu yang diragukan kan? Itu yang ditakutkan abuse of power kan? Jadi sebenarnya ada 10 hal lagi sebenarnya untuk memberantas korupsi yang kita harus bereskan. Illicit enrichment. Pemberantas ini beda konsepnya illicit enrichment dengan perampasan aset, beda konsepnya. Chain of custody. Terus kemudian ada nggak sebelum kita menjarain orang, ada nggak satu badan yang kemudian bisa mengawasi orang baik tetap baik? Di tempat lain tuh ada yang namanya yang disebutnya sebagai on integrity office. Integrity office itu ngawasi menteri-menteri itu. Oh itu potensi konflik of interest nih, dia hadir di acara ini, panggil. Jadi jangan korup dulu gitu loh.
Itu jadi banyak lagi yang harus kita beresin. Tapi kan kalau yang abang bilang itu mekanismenya kan, secara teknis detailnya seperti apa kan? Bukan menunggu momentum yang tepat untuk mendeliver undang-undang itu. Iya, makanya saya bilang sekarang itu yang 10 itu harus diberesin sama-sama. Kalau enggak ini nanti sama dengan undang-undang TPP. Hari ini undang-undang TPP orang debat. Predicate crime dulu atau enggak. Padahal udah jelas di pasal berikut itu tanpa ada predicate crime kamu bisa bawa ke atas. Kita ribut terus predicate crime dulu. Jadi yang udah tertulis pun Mbak, itu nggak dijalanin gitu loh. Oke. PPATK laporan loh. Tiap tahun ada sekian kasus yang suspicious transaction. Mencurigakan nih. Tapi nggak diterusin nih. Pak Mahfud marah-marah tuh. Yang dulu sampai 341 triliun tuh. Nah, jadi banyak problem Mbak. Banyak sekali. Oke, jadi bukan waktunya, tapi memang secara teknis harus benar-benar diperhitungkan. Detail, panggil oleh lagi semua DPR. profesor-profesor, panggil lagi Pak Gayus, duduk baik-baik, Komisi 3. Ini apa, kita mau kemana nih arahnya nih? Oke. Kalau nggak nanti saya yang dikutip oleh omongan saya yang dikutip oleh siapa tadi, Boyamin. Ya kita nanti besok gini lagi gitu. Ini jarang-jarang ini mendukung Komisi 3 DPR. Jangan dulu dong. Untuk Bang Saud. Bang Kamu Saud. Jadi gini, orang kita pilih-pilih kok jadi KPK. jadi yang dipilih benar ya? Iya. urusan undang-undang itu adalah Pak Nasir. Jangan sampai kerjaan Pak Nasir itu diambil kerjaan Pak Kiai. Maksud saya begini, jangan juga dikotomikan soal di sisi lain sistem. Itu nggak ada perdebatan kita putusan apakah hukuman mati itu melanggar HAM atau itu adil. Nah maksud saya begini, contoh yang paling sempurna itu Cina. Tahun 2000 ekonomi kita itu masih sama dengan dia. Saya kira salah satu kemajuan ekonomi di dunia yang paling fenomenal Cina. Saya tahun lalu ke Cina itu 1 bulan. Setiap itu tuh sungguh mengagumkan. Benar-benar mengagumkan. Kereta Cina mereka itu, stasiun-stasiun keretanya itu seperti bandara kelas internasional. Artinya apa? Salah satu betul. Mereka menerapkan hukuman mati. Nah terlepas barangkali pas dengan Indonesia sekarang. Kalaupun dia bukan lagi hukuman utama, dikasih kesempatan dia 10 tahun untuk bertobat, kemudian nggak ada problem. Kita beruntung malam ini, Vira, tanya Pak Gayus. Apakah ketika dia melakukan hukuman mati karena dendam? Udah pasti. Cuman karena kita lihat berdarah-darah seakan-akan ini mengerikan. Tapi karakter daripada korupsi itu, dia datang seperti pahlawan. Bahkan kadang-kadang dia hero. Hasil korupsinya itu kadang-kadang bahkan diberi perpuluhan. Seakan-akan jadi hero. Ini problemnya. Nah makanya saya bilang, bukan saja hukuman maksimal dilakukan, tapi juga tambahan hukuman sosial. Nah biar Kiai ini kan Kongres Umat Islam, bahkan berarti nanti dalam khotbah-khotbah Jumat misalnya. Saya bayangkan Kiai-Kiai kita atau pendeta-pendeta di gereja, barangkali ini menu utama mereka. Berapa banyak pendeta kita bicara korupsi misalnya dalam khotbah? Jangan-jangan hanya bicara soal surga. Padahal surga nggak akan bisa kita bicara kalau kita nggak tahu bagaimana nyaman atau bagaimana ngerinya di bumi ini. Maksud saya, Fir, jangan kita dikotomikan. Kapan? Nggak ada. Detik ini ketika kita bicara ini bagian daripada kerja-kerja jurnalis, ini bagian kerja daripada mestinya kami sebagai orang hukum dan Nasir, yang mestinya bukan lagi Pak Kiai datang malam hari ini, tapi ada panggilan. Karena ini sangat luar biasa, ini bukan soal dendam. Coba bayangkan pengangguran kita, Vira, saat ini, yang terbuka itu 7,8 juta, yang tertutup itu sekitar 13 jutaan, hampir 20 juta. Bisa kita bilang sekarang keadaan ekonomi kita baik-baik saja. Sementara ada penegak hukum misalnya ada triliunan. Berapa andaikan ekonomi ini, uang ini diputer, berapa ribu lapangan kerja kita buka. Ini soal hak ajasi, memberikan kesempatan kerja. Anak-anak ini kemudian sekolahnya jangan diganggu. Dan inilah kenapa kita relevan bicaranya, kenapa hukum maksimal. Dan itu belum pernah kita terapkan. Pak Gayus misalnya, katakanlah yang ICPR itu soal serious crime. Barangkali ini dalam konteks sosiologi hukum di Indonesia sudah diuji di mahkamah 2 kali. Nggak ada problem. Saya mengatakan tesis saya, our root problem saat ini adalah korupsi ini. Apakah anak Vira kelak kalau kita seperti di Pak Saud bilang supaya normal? Enggak. Setiap orang harus bertarung. Contoh misalnya kantor kami. Dari awal kita sumpah tidak boleh memberi suap. Tidak boleh memberi suap. Saya sengaja disclaimers bahwa karena itu dalam sumpah kami sebagai advokat, demi Allah. Ini tanya Pak Gayus karena itu guru. Jangankan memberi uang, memberi iming-iming pun untuk memenangkan perkaranya itu tidak boleh. Saya sebagai ketua Dewan Kehormatan kemarin saya bilang begini, Fir. Seakan-akan kita bangga.
melihat Febri Ardiansa, kita tersenyum. Jangan-jangan teman-teman advokat ingat satu advokat itu namanya siapa yang saya dengan si Don Rito. Ternyata yang pertama ditetapkan tersangka seorang advokat. Jangan-jangan yang pertama mainnya Kiai adalah advokat. Maksud saya, kita ini semua teman-teman di DPR juga, nah sering juga teman-teman di DPR ini pembuat legislatif, kita dengar ini satu pasal dijual. Kita holistik kemudian berjuang, inilah harapan anak-anak Vira. Anak-anak saya ketepatnya jadi, tiga-tiganya advokat. Saya tidak mau satu saat anak saya ini misalnya ini jadi korban. Nah oleh karena itu saya kira pertemuan kita malam hari ini diskusi, ayo kita semua. Nasir kita minta akhir tahun janji mereka selesai. Biar mengkhotbah itu kita. Biar kami para advokat misalnya, saya misalnya ngajar besok soal kode etik misalnya. Saya bilang selalu begini Bang Gayus. Saya selalu sebelum saya mengangkat seorang advokat, saya berikan mereka 5 menit berpikir. Kawan-kawan. Sebelum saya sumpah Anda saya bilang, saya angkat jadi advokat. Bagi saya Saur Siagian ini saya selalu katakan, lebih baik seorang begal bagi saya daripada seorang advokat yang telah belajar 4 tahun. Belajar advokat sekitar 3 tahun, kemudian bageng 1 tahun. Sudah dulu Pak. Saur sudah bicara nilai. Iya, sebentar. Saya selesaikan dulu Pak. Ini penting banget. Ya. Daripada saat Anda kemudian saya sumpah dari advokat melakukan suap menyuap. Maksud saya biar Pak Saud tadinya itu sebagai komisioner melakukan. Irjen kemudian itu melakukan. Orang tua melakukan. Jadi semua kita melakukan sehingga anak-anak kita ini nanti coba bayangkan gini yang saya bayangkan. Febri Ardiansyah. Kawan-kawan pelajar fakultas hukum ini kelak menjadi advokat. Karena tidak ada harapan kemudian melakukan bersikap. Itu korban kita semua. Nah malam ini menurut saya kenapa hukum maksimal ini penting. Salah satu trigger mekanisme efek jerah. Sehingga kita betul-betul berpikir ulang. Kalau dia bicara nilai itu benar. Jadi makanya gini loh. Kamu mau bikin hukum berat, kamu mau bikin penjara di kelilingi ikan hiu, ya kan? Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya teknikal ya. Tapi nilai-nilai anti korupsinya Anda nggak jalankan. Apa itu nilai anti korupsi? Nah ini gue kuliah lagi nih. Di KPK itu ada 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Semua kementerian udah miliki nilai ini ya. Kita kasih pelajaran loh ini. Kita panggil dulu menteri-menteri. Sini nih, ada 9 nilai nih. Berani, kamu jujur nggak? Kamu peduli nggak? Peduli nggak ada rakyatnya kelaparan? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Ada nggak nilai itu? Saur bicara itu gitu. Jadi kita mau ubah-ubah apapun, tapi nilai di kepala kita ini masih nggak jujur, kita penakut. Nggak kan ini, yang berani cuma beberapa orang aja. Yang mau tetap profesor seperti Pak Gayus cuma beberapa orang, yang lain dah nggak. Jadi maksud saya, bagaimana nilai ini diciptakan, nah mengorkestrasi nilai itu juga nggak gampang. Malam ini juga kita bicara nilai, perguruan tinggi hadir di sini gitu. Tapi begitu dia pulang, dia berhadapan dengan 9 nilai. Nggak gini deh yang diajari Bang Saud. Ngelapor susah banget ini. Susah banget ngelapornya. Nggak ada respon. Jadi makanya saya bilang bagaimana mewariskan nilai ini. Dari awal tuh udah ada sebenarnya. Sebelum negeri ini merdeka sekalipun. Pancasilanya. Siapa yang berani bicara Pancasila sekarang? Pasti diketawain orang kan. Menafsirkan pasal 33 aja kita nggak bisa. Ya kan? Pasal 33 aja itu cara nafsirkannya. Kenapa? Karena di dalamnya konflik of interest. Karena nilainya nggak ada. Nilai nggak jujur lagi gitu loh. Gitu, Kira. Terlalu banyak begitu ya. Value yang kemudian sekarang juga itu menjadi poin yang kita bicarakan. Itu poin utamanya. Prof, mengapa kemudian value ini tidak bisa kita terapkan? Negara ini tidak berjalan pada rodanya atau pada pegasnya. Berputar searah. Ya, jadi negara ini kan terdiri dari 3 kekuasaan saja. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hanya 3. Tertera di konstitusi kita. 3 kekuasaan dan 3 pengaturan. BI, ya sekarang agak ribut-ribut sedikit. Kemudian PPK. Jadi itu 5. Tapi saya memperhatikan tidak berjalan searah porosnya. Masing-masing ada yang tidak sepakat. Ini yang baru-baru ini BI mundur. Gubernur BI, bayangkan. Agak jarang negara. Itu soal nilai itu, Prof. Ya. Ini maksud saya. Jadi memang kita mesti banyak pembenahan. Namun kita tidak bisa pesimistis dalam kehidupan kita masing-masing di bidang kita. Saya di pendidikan sekarang.
Nah, mengenai perampasan aset, apakah kita setiap bergolak negara tidak ada perampasan? Ada disebut nasionalisasi ketika kita baru merdeka. Ketika G30S terjadi juga perampasan kepada beberapa perusahaan besar, ya. Ada yang tokoh Aceh juga diambil. Kalau tahu nggak usah sebut namanya, diambil, dia rampas. Nah, ini memang jenis perampasannya yang harus elok, yang sekarang ini ya. Tapi tadi Pak Saud mengatakan betul, tidak mudah itu teknis pengambilannya. Bagaimana mengambil apa mau suka sama ke notaris ya, apa begitu? Kan tidak, tentu melawan. Jadi tidak mudah. Dibuat undang-undangnya juga tidak mudah di-apply, tidak mudah. Dibentuk ya undang-undang ya, itu mudah. Baca saja, 3 konsep buat undang-undang itu mudah sekali. Filosofis, apa gagasan membuat undang-undang perampasan aset misalnya. Sosiologis, jadi cek di publik bisa living. Law-nya bisa menjadi the living law, apakah bisa begitu? Implementasi maksudnya. Ya. Applied-nya bukan, belum. Itu baru ukuran kepada sosiologis, apakah diterima nggak sama semua rakyat. Pasti banyak nolak juga, terutama yang punya uang. Nah, kemudian terakhir yuridis. Itu semua ada di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu syaratnya, ada 3. Filosofisnya yang utama, rancangannya ini apa? Belum sepakat kita. Kemudian sosiologis, publik mau terima enggak? Rakyat kita mau terima enggak? Mau dirampas dengan ukuran apa? Nah, kemudian baru yuridis yang kita terapkan akan berkiblat kemana? Negara ini juga belum punya kiblat yang satu. Kira-kira seperti kiblat dalam arti bernegara. Jadi tidak semudah itu untuk kita membuat undang-undang. Membuatnya gampang nanti. Nah, pelaksanaannya, applied-nya mungkin tidak mudah. Jadi hati-hati. Saya justru malam ini menurut saya ini kita sedang membangun optimisme kita. Maksud saya gini, saya tidak bicara soal teori-teori soal kedaulatan rakyat bentuk negara kita. Saya sengaja memakai topi ini, Pak Saud selalu ingat topinya di mana gitu loh. Saya sengaja Laskar Daulat Bintang 5. Maksud saya begini, nggak bisa kita rubah nasir apapun karena karakternya seperti apa. Dia adalah nasir. Fir, saya kira puncak peradaban daripada kita adalah manusia. Diberikan kebebasan untuk memilih. Ini menurut saya adalah harapan untuk kita. Maksud saya begini, dengan peran kita masing-masing, bagi saya tidak ada lebih kecil lebih besar. Buktinya apa? Ketua MK sekarang adalah hukuman yang tertinggi itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu seumur hidup. Maksud saya teman-teman DPR atau kami sebagai advokat juga begitu. Namun malam hari ini mari kita buat simple. Bayangkan setiap orang komitmen misalnya. Ada 7 orang yang di ruangan ini. Ada mahasiswa ini. Kemudian dia pergi di mana dia tinggal dengan ayah dan adiknya. Ketika dapat rapor misalnya. Saya kalau terima rapor anak saya, Kiai saya tanya, nggak pernah saya cari nilainya. Ini kamu jujur apa enggak kalau ujian? Satu hari anak saya, Kiai, dia punya stip. Saya tahu ini stipnya bukan punya. Saya tanya 2 kali, Prof. Dia bilang enggak. Saya bawa ke kantor polisi. Bunga itu, tanya satu-satu bunga. Pak, saya tahu anak saya ini, saya tahu ini dia stipnya ini enggak saya beli. Penghapus ya? Penghapusnya. Akhirnya di kantor polisi dia teriak-teriak. Bukan Pak, itu teman saya. Oke. Artinya apa Bang? Artinya value itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Karena Harvey mengatakan dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, perubahan itu harus inside out, dari dalam. Satu orang sebagai suami punya istri 5 anak, anak ini kemudian punya cucu, seorang rektor seperti Pak Gayus misalnya, dengan wakil rektornya, dengan dekannya, itulah revolusi yang kita harapin. Tetapi kalau kita bilang ke sana, sama dengan kami advokat, kita tunjuk PB Ardiansyah. Ketika mata tidak melihat, telinga tidak mendengarkan, kita adalah pemainnya. Kita adalah manusia yang paling munafik, dan saya kira kita. Nah, diskusi kita malam hari ini kita nggak bisa rubah orang. Karena master saya bilang, dia bilang satu saya di lisensi saya sebagai coach untuk leadership. Saur, I tell you the truth. Now you have license to be instructor. I remind you. Don't think you can change people, katanya. You can change people as a leader, but you can inspire people to change. Oke. Diskusi kita ini hanya menginspirasi orang mau berubah, tapi maksud saya bayangkan kalau orang tidak sesuai dengan nilai,
Cipto Sapcito mengatakan, hukum yang tertinggi adalah yaitu di nurani kita. Hukum positif mungkin nggak bisa menjangkau, tapi hukum abadi nurani kita itu tidak bisa kita bohong. Saya tidak mau misalnya bisa satu saat kita terlepas hukum positif, tapi hukum abadi ketika Anda menipu orang lain, kecuali pertobatan sebelum Anda meninggal, nggak akan pernah. Makanya dibilang, ada seorang filsuf mengatakan, the deepest problem of someone not sentenced guilty, tapi feel of guilt. Bukan diponis bersalah 3 bulan selesai, tapi perasaan bersalah akan seumur hidupnya. Itulah menurut saya tema kita hari ini adalah jangan sampai Anda tetap bersalah karena apa? Jadi tidak dibalas. Jadi gitu. menurut Saur memang orang susah berubah ya. Ya menurut saya biar perubahan itu dari kita kemudian menginspirasi Jadi orang. artinya dihukum mati juga belum tentu berubah kan? Ya harapan kita dengan seorang hakim kan gini loh, bukan maksud saya clear itu Pak Gayus kan hadir. Pak Gayus itu dalam menghukum Pir nggak ada di sana demi dendam, tapi apa? Kalau konteks Indonesia demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, satu-satunya itu karakter dari filsafat hukum daripada Indonesia. Saya harus potong, kami kembali sesaat lagi.